Di hari Natal, Rusia menghujani 45 kota Ukraina dengan rudal. Новий рік, Різдво за юліанським календарем – це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії. Було б правильним саме на це Різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. Якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечено і надійне припинення. А что касается Патриотов, это достаточно старая система. И она не работает, так скажем, как наша С-300. Тем не менее, ведь те, кто нам противостоит, исходит из того, что это якобы оборонительное оружие. Ладно. Мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Pasukan Rusia membombardir sejumlah kota di Ukraina pada hari Natal. Walau mengaku terbuka untuk negosiasi, Presiden Rusia Vladimir Putin diyakini oleh Barat masih akan terus melanjutkan perang di Ukraina. Rusia pada Minggu 25 Desember 2022 melancarkan lebih dari 10 serangan roket ke distrik Kupiansk di wilayah Kharkiv dengan menembaki lebih dari 25 kota di sepanjang garis depan Kupiansk Liman. Komando Militer Utama Ukraina mengkonfirmasi di Zaporizhia serdadu Moskow menghantam hampir 20 kota. Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu menyatakan bahwa mereka telah menewaskan sekitar 60 prajurit Ukraina di sepanjang garis kontak Kupian Liman pada hari sebelumnya. Pihaknya juga mengklaim telah menghancurkan banyak peralatan militer di Ukraina. Invasi Putin ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 telah memicu konflik Eropa terbesar sepanjang sejak Perang Dunia Kedua. Itu juga memicu konfrontasi antara Moskow dan Barat sejak krisis misil Kuba 1962. Moskow menyebut perangnya di Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melindungi warganya. Setelah 10 bulan berlangsung, agresi belum menemui ujungnya. Dalam wawancara yang disiarkan televisi negara Rosia 1 pada Minggu, Presiden Putin mengatakan Rusia siap bernegosiasi dengan semua orang yang terlibat tentang solusi yang dapat diterima. Dia mengatakan tetapi itu terserah mereka. Kami bukan pihak yang menolak untuk bernegosiasi, merekalah yang menolak. Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan Putin perlu kembali ke kenyataan dan mengakui Rusia yang tidak menginginkan pembicaraan. Penasehat itu mengatakan pihak Rusialah yang menyerang Ukraina dan membunuh warganya. Serangan Rusia terhadap pembangkit listrik telah menyebabkan jutaan orang tanpa listrik. Zelensky mengatakan Moskow akan berusaha membuat beberapa hari terakhir pada tahun 2022 gelap dan sulit. Dalam pidato video rutin di hari Natal, Zelensky mengatakan Rusia telah kehilangan segalanya tahun ini. Saya tahu kegelapan tidak akan menghalangi kami untuk membawa penjajah ke kekalahan baru, tetapi kita harus siap untuk skenario apapun. Ukraina secara tradisional tidak merayakan Natal pada 25 Desember, tetapi pada 7 Januari sama seperti Rusia. Namun tahun ini beberapa orang Ortodok Ukraina memutuskan untuk merayakan pada 25 Desember. Pejabat Ukraina seperti Zelensky dan Perdana Menteri Ukraina mengeluarkan ucapan selamat Natal pada hari Minggu. Kremlin mengatakan akan berjuang sampai semua tujuan teritorialnya tercapai. Sementara Kiev mengatakan tidak akan berhenti sampai semua tentara Rusia keluar dari negara tersebut. Gedung Putih seperti saat kunjungan Zelensky ke Washington beberapa kali menyampaikan keraguan atas niatan Putin untuk bernegosiasi. Saat ditanya apakah konflik geopolitik dengan Barat mendekati tingkat berbahaya, pada hari Minggu Putin mengatakan belum pada tahap itu. Kiev dan Barat mengatakan Putin tidak memiliki pembenaran atas apa yang mereka sebut sebagai perang pendudukan gaya kekaisaran.
pasukan Rusia membombardir sejumlah kota di Ukraina pada hari Natal. Walau mengaku terbuka untuk negosiasi, Presiden Rusia Vladimir Putin diyakini oleh Barat masih akan terus melanjutkan perang di Ukraina. Rusia pada Minggu 25 Desember 2022 melancarkan lebih dari 10 serangan roket ke distrik Kupiansk di wilayah Kharkiv dengan menembaki lebih dari 25 kota di sepanjang garis depan Kupiansk Liman. Komando Militer Utama Ukraina mengkonfirmasi di Zaporizhzhia serdadu Moskow menghantam hampir 20 kota. Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu menyatakan bahwa mereka telah menewaskan sekitar 60 prajurit Ukraina di sepanjang garis kontak Kupian Liman pada hari sebelumnya. Pihaknya juga mengklaim telah menghancurkan banyak peralatan militer di Ukraina. Invasi Putin ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 telah memicu konflik Eropa terbesar sepanjang sejak Perang Dunia Kedua. Itu juga memicu konfrontasi antara Moskow dan Barat sejak krisis misil Kuba 1962. Moskow menyebut perangnya di Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk melindungi warganya. Setelah 10 bulan berlangsung, agresi belum menemui ujungnya. Dalam wawancara yang disiarkan televisi negara Rosia 1 pada Minggu, Presiden Putin mengatakan Rusia siap bernegosiasi dengan semua orang yang terlibat tentang solusi yang dapat diterima. Dia mengatakan tetapi itu terserah mereka. Kami bukan pihak yang menolak untuk bernegosiasi, merekalah yang menolak. Mikhailo Podolyak, penasehat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan Putin perlu kembali ke kenyataan dan mengakui Rusia yang tidak menginginkan pembicaraan. Penasihat itu mengatakan pihak Rusialah yang menyerang Ukraina dan membunuh warganya. Serangan Rusia terhadap pembangkit listrik telah menyebabkan jutaan orang tanpa listrik. Zelensky mengatakan Moskow akan berusaha membuat beberapa hari terakhir pada tahun 2022 gelap dan sulit. Dalam pidato video rutin di hari Natal, Zelensky mengatakan Rusia telah kehilangan segalanya tahun ini. Saya tahu kegelapan tidak akan menghalangi kami untuk membawa penjajah kekalahan baru, tetapi kita harus siap untuk skenario apapun. Ukraina secara tradisional tidak merayakan Natal pada 25 Desember, tetapi pada 7 Januari sama seperti Rusia. Namun tahun ini beberapa orang Ortodok Ukraina memutuskan untuk merayakan pada 25 Desember. Pejabat Ukraina seperti Zelensky dan Perdana Menteri Ukraina mengeluarkan ucapan selamat Natal pada hari Minggu. Kremlin mengatakan akan berjuang